tertantang aja sih, ya penasaran juga gimana sih eh, nanti kita kalau istilahnya ikut tantangan ini nanti jadinya seperti apa gitu lah untuk kita itu menjadi lebih baik lagi dan ya disenyumin itu akhirnya itu disenyumin emang sesuatu hal itu semuanya itu harus disenyumin untuk apa toh gitu. Oke, kita lagi belajar nih di Jivana Mandala ya. Habis itu kita Mbak Des juga belajar tentang tantangan 21 hari. Ya. Oke, pertanyaan pertama, apa sih dari mana sih dapatnya berita tentang 21 hari tantangan ini? Dan apa kesan pertama setelah disuruh share ya ke 5 grup? Nah, biasanya kan baru bilang share ke 5 grup aja orang sudah langsung mencuat gitu. Mencuat itu dalam artian nggak mau aku share gitu kan. Ya awalnya ya dari lihat itu player yang di grup itu kan terus akan ya merasa tertantang aja sih ya penasaran juga gimana sih eh, nanti kita kalau istilahnya ikut tantangan ini nanti jadinya seperti apa gitu. Akhirnya perintahnya suruh nge-share ke 5 grup ya tak share walaupun ada yang respon ada yang enggak gitu sih. Iya. Terus apa aja nih setelah dari hari pertama sampai hari ke-6? Apa aja itu yang pelajaran yang paling disenengin? 3S yang paling berkesan itu 3S Paling berkesan 3S ya? ya itu sampai ya maksudnya di beberapa itu kan 3S itu pelajaran yang ke hari kedua apa ya Ketiga. ketiga Iya hari kedua. Limiting eh, belief. ya itu dari situ itu ya benar-benar kita itu kan kalau yang dulu-dulu rilisnya itu untuk dilepas tapi kalau aku itu kok kayaknya kalau dilepas tuh kok kayak nggak gampang gitulah tapi setelah dapat ilmu 3S itu kan disadari dulu. Kita hanya sebagai penonton lah ya, penyaksi. Setelah itu disadarin. Dari semua yang terjadi itu disadarin bahwasanya yaitu ada hikmahnya. Dan Ya. kita menjadi manusia yang lebih banyak belajar lagi lah. Untuk kita itu menjadi lebih baik lagi. Dan ya disenyumin itu, akhirnya itu disenyumin. Emang sesuatu hal itu semuanya itu harus disenyumin untuk apa toh gitu. Iya. Selama ini gimana? Nggak pernah disenyumin tah? Ya disenyuminnya kan masih ngambang itu loh, Ci. Untuk Iya. dilepaskan itu kok ini pelajaran dilepaskan itu seperti apa itu belum ini. Kalau yang pernah kita dapat ilmu-ilmu yang sebelumnya itu kok dilepas. Ini Iya. lepasnya ke piye gitu loh. Nah, kalau disadarin kan kalau kita sebagai penyaksi disadarin aja udah. Kita disadarin oh emang kita harus sadar gitu dengan semua peristiwa itu emang harus disadari gitu seperti itu Berarti pengalaman yang paling terkesan itu 3S ya, Mbak Des ya? ya untuk selanjutnya ya semua itu pokoknya tetap 3S itu harus tetap ikut gitu loh Iya. Dan itu mudah atau mudah banget? ya tergantung orangnya sih Tergantung. Nah, orang biasanya sebelum-sebelumnya itu ngelepas juga mudah ya, Mbak Des. ya itu kalau saya yang ngelepasnya itu ya bahasa ngelepas itu masih karena ngelepasnya itu nanti ke trigger lagi gitu loh Ya, jadi masih istilahnya karena masih dirasa ya. ya Mm-mm. Oke, terus kurang lebih apa nih progres setelah dari hari pertama sampai hari ke-6? Apa progres yang paling didapat nih? Kan yang kan paling ini masih baru nih. Pasti ada yang paling didapat dong. dapat tuh lebih tenang terus ya segala sesuatu nggak kalau dulu kan aku tuh walaupun kayaknya udah dilepas terus gampang ke trigger itu kan modelan aku itu model yang itu tadi ini hari ini tadi kan apa suruh menulis kelebihan dan kekurangan
Mm-mm. Kekurangan saya itu lebih banyaknya itu mudah marah, mudah kesulut, mudah ya tersinggung gitu ya. Itu Iya. seperti itu. Tapi kalau sekarang itu ya udah tak senyumin aja. Dan Ingat ketika tiga. disenyumin Ya, enak nggak? hmm? Ketika disenyumin enak nggak itu? Ya enak, enak aja lebih ringan gitu loh. Lebih ringan. Jadi kita kalau mau marah, mau ke trigger, mau marah lagi itu, ya udah disadarin. Cuma kayak gitu disadarin terus ya disyukurin semua itu yang terjadi itu emang harus disyukurin gitu dan nanti terus jadinya kan kita senyum. Kalau kita udah bersyukur jadi senyum gitu. Dari hari kedua sampai tadi pagi itu kalau meditasi itu ya itu yang si Ayak pernah cerita ngomong itu kita nggak nangis yang gitu nggak. Tapi kalau Mm-mm. kayak itu keluar air mata dari sini, tapi itu tuh refleks gitu loh. Kita itu nggak minta supaya kita itu maksudnya rasa itu nggak dibuat gitu loh, Iya. mengalir aja gitu loh. Berarti pengalamannya sekarang sudah ini ya, sudah ada pola-pola yang berubah ya, Mbak Iya, Des ya. iya. Ya, ada nggak apa? Mungkin ada nggak sesuatu yang keberhasilan yang kecil aja yang terjadi 1 sampai 6 hari ini? Apa ya? Kan dari pertama tenang ya, hati tenang, begitu kan? Terus Mm-mm. ada nggak mungkin hal kecil kayak ngeliatin suami atau anak ada perubahan sikap mungkin? Wah, kalau itu iya kalau menurutku ya lebih banyak lah ya perubahan sikapnya itu mereka banyak juga dan mungkin ya karena dari diri saya ya istilahnya saya juga menghadapi mereka itu ya udah tenang gitu dan mereka juga itu ya nggak istilahnya bahasanya nggak ngelawan gitu loh. Kalau Mm-mm. semakin saya menantang kan mereka melawan seperti itu. Iya, iya. Mbak Des, jadi tinggal dijalanin terus yang namanya 3S. Kayaknya dapat rumus baru, Ya, itu kunci. Itu pokoknya kunci. Kalau menurutku dari segala itu kuncinya itu sih. 3S. Ya, rumusnya itu. Kalau sebenarnya ketika kita dirasakan, ya udah kita kembali lagi sama Hmm? seperti kayak menanam bibit bibit pohon mentimun kali ya, anggap ya. Ya, Iya kan? Ketika kita menanam bibit pohon mentimun 1 detik 1 menit aja kita bertahan di stay dan kita rasakan di kesedihan, ya berarti kan kita sudah menanamnya 60 bibit mentimun yang jelek. mengulang gitu loh. Kalau saya itu kayak Iya, kayak mengulang lagi, yaitu triggernya itu keluar iya, lagi. ketanam lagi kesedihannya Iya, makanya sebanyak ini 60 kali. bahasa yang dilepasin yang mana gitu loh. Biasa yang dilepasin adalah ketika kita disenyumin. Lah Coba iya kita itu senyum. sekarang. Iya, Kalau dulu yang itu yang dulu-dulu itu iya. yang Susah disaksikan. susah disaksikan lalu dilepaskan ya. Kadang orang bingung ya bagaimana cara Ya melepasinnya maksudnya gitu. maksudnya yang dilepas tuh yang mana? Kok keinget lagi, kebalik lagi dan rasa itu masih kayak ganjel lah ibaratnya di hati itu nggak yang lepas gitu loh. Iya. Ibaratnya kalau kayak burung mau terbang itu kayak sayapnya itu masih sengkleh satu. Sekarang setelah tahu rumus yang 3S itu ya bener-bener ibaratnya kalau mau terbang itu ya sayap itu udah siap. Kita mau posisi terbang yang seperti apa, seberapa tinggi kita mau terbang itu sayap itu udah menyiapkan ini sih. Kemampuan. Tanya dia mau terbang sampai seberapa seperti itu. Dan Pernah itu nggak pernah nggak diperhatikan kalau setelah kita melaksanakan 3S, tubuh kita lebih rileks, lebih enak, lebih iya, nyaman. Nggak iya, mudah sakit, walaupun ini kita begadang loh. iya, seperti itu. Kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak hidup di saat ini, ya, ya apa namanya? Ya kita gimana mau cari keberhasilan? Seperti Iya. itu. Thank you, Mbak Oke. Des.